Halo, sang mane sang baine, Indo ambe sia sulu solanasa. Kita orang-orang Toraja zaman sekarang ini harus bersyukur kepada leluhur dan berterima kasih kepada mereka karena meninggalkan selain syair-syair yang indah, juga 1001 simbol dalam bentuk motif ukiran. Apa yang menarik pada motif ukiran Toraja? Yang menarik adalah bahwa semua ukiran diupayakan untuk hidup. Bagaimana caranya membuat hidup ukiran Toraja? Para pengukir akan mengukir motif ukiran Toraja dengan mengarahkan atau menghadapkan ke arah utara dari mana air muncul dan ke arah timur dari mana matahari terbit. Maka bisa dipahami kalau orang-orang Toraja zaman dahulu atau leluhur kita banyak mencipta motif dari simbol air atau tumbuhan sekitar air dan simbol terang dan matahari. Karena dua arah inilah yang memberi hidup, air dan matahari. Sebut saja misalnya yang mengambil simbol air, misalnya Pak Buatiko, Pak Tangkelungu, ada beberapa jenis. Pak Bulintong juga beberapa jenis. Pak Bulintong Situru, Pak Bulintong Somba, Pak Bulintong Siteba. Motif lain misalnya Pak Limbongan, Pak Bombowai, Pak Tukupare dan seterusnya. Yang mengambil simbol matahari atau terang misalnya Pasora, atau orang biasa sebut Pak Lentek Mawa, Pak Bareallo, Pak Bentoen. Dan tentu saja setelah kehidupan itu hadir, maka orang-orang Toraja mengembangkan kehidupan tersebut. Maka motif-motif yang lain, misalnya Pak Tedong, Pak Barana, Pak Baranae, Pak Lolotabang, Pak Kapuk Baka, Pak Kadampao, Pak Doti. Pak Doti masih terbagi, Pak Doti Siluang, Pak Sampa Doti. Dan di tengah-tengah kehidupan bersama, orang-orang Toraja atau leluhur kita juga mencipta bagaimana gerak bersama itu senantiasa menjadi sebuah kunci dalam kesuksesan komunitas atau kebersamaan. Maka diciptalah motif Pak Repo Sangbua dalam gerak yang satu dan seirama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pesan yang mau disampaikan dari motif Pak Repo Sangbua adalah bagaimana kita bergerak bersama dalam satu komando. Andi tapantan nundo, tetapi gerak bersama. Maka tidak heran kalau rumah-rumah Toraja yang dikagumi oleh dunia bisa terbangun. Bukan karena satu orang, tetapi karena ada ratusan orang yang bergerak bersama. Hanya motif Pak Lalan Asu, atau orang sebut Pak Lantak Pak, atau orang di tempat lain sebutnya Pak Las. Tapi apapun nama yang diberikan orang, menurut saya yang jauh lebih penting adalah makna di balik motif tersebut. Pesan yang mau disampaikan bahwa sedapat mungkin kita membuang dari dalam diri kita hal-hal yang kurang baik, yang negatif, yang tidak terpuji. Dan saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini Gereja Universal merayakan Pekan Suci.
Maka mari kita siapkan hati kita untuk sebuah perayaan suci ini dengan mencoba menghidupi warisan luhur leluhur kita, orang-orang Toraja, membuang dari dalam hidup kita hal-hal yang negatif, yang kurang baik, yang tidak berkenan baik di hadapan orang lain, teristimewa di hadapan Tuhan, dan memelihara yang baik dan positif. Selamat menyongsong Trihari Suci. Ini adalah salah satu motif ukiran yang akan mengisi galeri dan museum ukiran saya ke depan. Motif tua Pak Tedong dibingkai dengan Pak Lalanasu atau orang biasa sebut Pak Lasik atau Pak Lantak, dan bagian atas bawah dengan motif Pak Repo Sang Buah. Bagian dalam dengan motif Pak Bulu Londong di Barak Soso, mata buah kapak di Barak Bone, dan Pak Repo Sang Buah juga di Barak Bone. Ini perlengkapan sarana mengukir, pisau ukir, susuk, palu-palu, pahat, juga mistar tradisional dari bambu.